kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah, seperti janji Ali tadi, kita akan kembali membahas tentang tema kita, tanda dosamu sedang diampuni, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Taufik Rahman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah, kalau dengar suaranya Ustadz Taufik Rahman langsung pengennya dengerin pantunnya nih pastinya nih ya, Masya Allah ya. Pantun dikit guru. Iya, ke Cilebut naik mobil sedan, Cakep. mengajak nyonya sambil baca ayat-ayat. Terus kita sambut bulan suci Ramadan, semoga semuanya pada sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik guru, ini karena waktu kita singkat banget guru, Ya. mohon ilmunya. Tanda dosamu sedang diampuni, silakan Insya guru. Allah, semoga ini masuk diri kita ya. Amin, amin. Baik, cepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. Jadi diantaranya ada 4 poin, tanda dosa kita udah diterima, maksudnya diampuni Allah, dan mohon maaf kita Allah terima. Bawa emping dari Serang buat dimakan di malam Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Cakep. Ya, simak ya Ibu jamaah merah-merah nih. Ya. Alhamdulillah. Baik, jadi yang pertama Nabi menyebutkan wajahun malih. Dari pancaran wajahnya Allah berikan pancaran ya cahaya, jadi auranya nggak aura-auran. Inner beauty-nya keluar. Nggak melihat tampang cakep atau jelek, tapi kalau kata orang Betawi, ya Allah ana resep sama dia loh, air mukanya loh. Nah ini nggak bisa dibuat-buat. Jadi yang pertama wajhun mali. Makanya Quran menggambarkan di surat ke-88 juz ke-30 di ayat ke-8 sampai 16 bahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namaniku masfufan wa zarabiyyu mabthusah. Nah segitu tuh tampilan orang-orang penghuni sorga, karena di mana dosa-dosanya Allah ampuni. Dari di dunianya wujuhu yauma idin naima, lebih-lebih besok di pengadilan Allah wajahnya berseri-seri. Lisa'iha radiyah, mereka plong puas dengan usaha yang dia usahakan berhasil. Habib Ali ingat gak dulu di saat kita masih sekolah, ternyata kita mau ujian, kita belajar, pas hasil ujiannya mumtaz, kita keterima, tuh gimana plongnya tuh. Nah ya, jadi di Belgia ngelihat bis, bahagia abis gitu. Ya, abis. Nah, itu wajahnya. Kemudian yang kedua, lisanun fasih. Jadi cirinya di mana dosa-dosa orang hamba diampuni Allah, taubatnya diterima, dia punya lisan fasih. Maksudnya dia punya omongan jauh sama bohong. Tuh, ya. Bukan hanya jauh sama bohong, pun di saat dia bertutur kata, baik dalam lingkup keluarga maupun dengan rekan kerja, itu omongannya enak didengar. Kan kadang-kadang ada bahasa orang tua ngomong, inti hati-hati ngomong, mengapa lisan inti kayak nggak disekolahin. Jadi betul-betul ya es kemong pakai roti, ngomongnya hati-hati. Karena si ahong ketusuk ulat, orang bohong pasti kualat. Tuh yang kedua. Nah yang ketiga kata Rasulullah sebutkan apa lagi? Yang ketiganya yadun sakhiyun. Dia punya tangan tidak pelit buat berbagi. Kalau Al-Fakir bacakan satu hadis perihal kehidupan Rasulullah di Ramadan, sampai Nabi menyebutkan kanan nabiyyu ajwadan nas. Ini di luar Ramadan aja adanya Kanjeng Rasul, manusia yang paling royal, manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan begitu masuk Ramadan, Rasulullah ditemukan oleh malaikat Jibril orang yang lebih royal lagi. Sampai Habib disebutkan nih, ini lagi ceritain Datu Antum nih, Masya Allah. Ya, anak yang orang ahwal aja Masya Allah hampir merinding. Sampai disebutkan lagi, ya, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Dermawanannya Rasulullah di bulan Ramadan
itu kalau diumpamakan, jika dibandingkan dengan hembusan angin yang berhembus, masih dermawanan Nabi ketimbang cepatnya durasi angin yang berhembus. Tuh, ya Allah, tuh dermawannya Rasul. Nah itu disebutkan ciri yang ketiga. Untuk mereka-mereka yang tobatnya Allah terima, dosa-dosanya diampuni. Lantas yang keempat, qalbun taqiyun, hatinya makin bertakwa kepada Allah. Wajah enak dilihat, lisan kalau ngomong selalu bikin adem, nggak bikin orang kecewa, nggak bikin orang sakit hati, kemudian hatinya makin bertakwa, tangannya nggak makin bakhil. Jelas Habib ya? Jelas banget. Alhamdulillah, makan lesan sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan walaupun singkat mudah dipahami. Masya Allah. Nah kalau misalnya kita ibadah yang kelihatan nih guru, misalnya kayak sholat atau puasa, itu yang paling bener-bener, oh alhamdulillah nih puasa aneh bener gitu. Atau sholat aneh bener nih kayak yang diterima nih. Begitu salam kan berasa tuh guru. Kadang oh ini bener apa kagak gitu guru. Itu ngerasanya gimana sih guru kita? Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ada bahasa minum jamu di Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi mudah, tanpa ilmu hidup celaka. Cakep. Ya, jadi ini kuncinya pertama, jelas persentasenya ilmu dulu. Bener-bener. Ya, bagaimana akan pede? Oh iya, sholat tuh rukunnya ada kolbi, kauli, fi'li. Nonsen bisa tahu gitu tanpa ilmu. Nah yang kedua, di samping ilmu, karena diresapi dengan hati yang betul-betul tulus, ada iman. Iman karena Allah. Saya sholat bukan karena pengen dilihat mertua. Saya sholat karena bukan karena disuat sama Ainyus. Saya sholat bukan karena dilihat orang tua. Karena pengen pameran sama orang. Enggak, semata-mata udah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah yang ketiga muncul nilai ikhlas. Nah keempatnya istiqomah. Udah bisa begitu? Udah. Ya Doa Allah. apa aja dosa kita dimaafin deh. Amin. Masya Begitu, Allah, baik, luar biasa. Nah ini memang kalau ngomongin masalah dosa setelah kita diampuni, kita harus habis ini guru. Ya, di kesempatan Ramadan ini ya, makanya dalam redaksi yang lain Nabi menyebutkan Ramadan syahrut taubah. Ya. Baru mau tobatnya aja, Bib, jangankan udah tobat, baru mau tobat, atta ibu ilallah kaman la dzambalah. Orang yang mau memperbaiki dirinya dengan cara tobat sebenar-benarnya tobat, baru mau doang tuh. Maka Nabi memberikan garansi posisi dia seperti orang yang udah gak punya dosa. Amin, amin, amin ya Allah. Apalagi bisa direalisasikan untuk benar-benar firman Allah surat ke-66 juz 28 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Betul-betul dengan taubatan nasuha. Jadi sederhana, ini mudah-mudahan diingat nih. Nebus obat ke Margonda, di Antarijal penjaga Toserba. Urusan tobat jangan pakai kita tunda, karena ajal datang tiba-tiba. Ya Allah, terima kasih guru ilmunya. Masya Allah, dan mudah-mudahan Ramadan ini bisa melebur dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik, sesaat lagi kita akan perbaiki bacaan Al-Quran kita. Siapkan Al-Qurannya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita.